Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat NTV dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Imron Santoso pada acara Qalbun Salim siang hari ini dengan narasumber kita pada acara Qalbun Salim yaitu dengan Gus Irham. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Kiai Irham Khoili Askandar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Selamat siang Gus nggih. Selamat sore. Pripun kabare? Alhamdulillah ala ni'amillah fil afiyah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebaliknya Ustaz. Amin amin amin. Pemirsa NTV dimanapun berada, oke Gus Irham, acara kita pada siang hari ini Qalbun Salim hari ini dengan tema Gus membahas tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Sepertinya sangat menarik nih Gus untuk kita bahas bersama-sama. Gus Irham, berbicara tentang pendidikan Gus, sebenarnya pendidikan anak ini tanggung jawab siapa Gus? Orang tua, sekolah, pondok, guru atau ustadz? Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kru nasional televisi yang sangat saya hormati, pengurus PC Majelis Dzikir dan Sholawat Rijal Angsor Kabupaten Banyuwangi yang sangat saya banggakan, pemirsa nasional televisi dimanapun berada yang berbahagia. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya Irham Khoili Askandar dalam tajuk Qalbun Salim yang pada sore hari ini kita membahas tentang peran penting orang tua dalam pendidikan. Bersama saya host Gus Imron Santoso yang baru kali ini kita ketemu ya Gus. Ya, baru kali pernah ini kita ketemu sama sekali nih, Gus. Baru kali ini kita berduet di satu segmen. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan nanti bermanfaat. Amin amin amin. Khususnya bagi kita dan umumnya bagi seluruh pemirsa nasional televisi dimanapun berada. Baik, bicara tentang pendidikan ini spektrumnya sangat luas Gus ya. Yeah. Spektrumnya sangat luas, oleh karena itu pendidikan dalam Islam itu banyak istilahnya. Ada istilah tarbiyah, ada istilah taklim, ada istilah tadris, ada istilah ta'dib dan tahdzib, bahkan ada 5. Ini menunjukkan bahwa spektrum pendidikan ini tidak hanya pada satu sisi saja, sebagaimana yang banyak dipahami oleh orang khalayak, sebagian banyak dipahami oleh khalayak, karena selama ini khalayak memahami bahwa yang dimaksud pendidikan adalah hanya proses transformasi keilmuan saja. Padahal lebih dari itu, bahwa proses pendidikan itu adalah menyangkut segala aspek tentang humanisme, segala aspek tentang sisi kemanusiaan atau al-basyariyah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Islam mementingkan seluruh aspek ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam sebuah proses. Nah, oleh karena itu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi beliau mengatakan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah seluruh proses memanusiakan manusia. Seluruh proses memanusiakan manusia. Nguwong ni wong. Jadi ngomong ni wong sebenarnya. Karena manusia itu sendiri adalah makhluk yang harus dimanusiakan. Makhluk yang sempurna ya, makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Di antara makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita mengenal bahwa malaikat dengan seperti itu ya, profilingnya seperti itu, di samping malaikat itu kita juga ada hewan dan tumbuhan, juga ada jin dan sebagainya. Di antara sekian banyak makhluk itu yang sempurna adalah manusia, karena memiliki seluruh aspek yang ada. Nah, oleh karena itu beliau Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa proses pendidikan itu harus mencakup antara akal dan hati, mencakup antara jasmani dan rohani,
mencakup antara individual dan sosial. Oleh karena itu, seluruh potensi kehidupan manusia ini harus dibahas di dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu Al-Quran sendiri mengatakan di dalam proses pendidikan itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaikah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, wa 'allama dan sudah mengajarkan siapa Allah al-Adama kepada Nabi al-asma'a, nama-nama. Ini artinya bagaimana? Dalam proses pendidikan Nabi Adam ini langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh proses pendidikan itu harus bertumpu pada satu titik, yaitu titik tauhidullah, titik pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun manusia ini adalah makhluk yang bertuhan, makhluk yang beragama. Oleh karena itu manusia tidak boleh berdiri sendiri, dan manusia tidak akan bisa berdiri sendiri sebagai makhluk yang independen, bahwa makhluk manusia ini adalah tetap harus mengakui bahwa dia adalah sebuah makhluk, adalah ciptaan dari Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di situ ketika terjadi perbandingan kompetensi antara malaikat dan Nabi Adam alaihissalam, maka dibuktikanlah Nabi Adam lebih unggul daripada para malaikat itu. Sebagai bentuk penghormatannya, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa proses pendidikan akan mengangkat derajat manusia itu setinggi-tingginya, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Nah, jadi seperti itu. Karena manusia makhluk paling mulia, Gus ya. Manusia makhluk paling mulia. Dan jangan lupa proses pemuliaan manusia itu sendiri adalah berasal dari sebuah proses ini tadi, proses wa'allama Adama tadi. Jadi tidak bisa. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa orang-orang yang amanu dan utul ilma ini akan yurfa, akan diangkat derajatnya darajat, beberapa derajat. Nah, ini artinya bahwa proses memanusiakan manusia itu adalah harus diawali dari proses pendidikan itu sendiri. Dan pendidikan yang baik insya Allah akan menghasilkan manusia-manusia yang baik dan berprestasi. Jadi begitu. Kembali tadi Gus ke pertanyaan saya Gus. Sebenarnya tanggung jawab siapa nih Gus? Pendidikan anak ini, orang tua, sekolah, guru atau ustadz Gus? Iya. Persoalan tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab semuanya ya. Semuanya tanggung jawab Gus ya? Semua tanggung jawab. Semua elemen? Ya, semua elemen. Karena manusia itu tidak bisa berdiri sendiri toh. Nah, manusia sebagai individu, manusia sebagai bagian dari komunitas sosialnya, manusia juga sebagai makhluk yang bertuhan. Artinya bahwa ketika kita menghendaki manusia ini adalah menjadi manusia-manusia yang baik, dan pasti orang yang berakal sehat pasti semua ingin bertemu, ingin melihat manusia-manusia itu adalah manusia-manusia yang baik. Yang tentunya itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah harapan, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendukung pendidikan, mendukung proses itu sendiri, supaya apa yang dicita-citakan tadi manusia menjadi manusia yang baik, dan maka akan tercapai. Terima kasih Gus. Ya. Pemirsa Qalbus Salim di mana berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Insya Allah. Sahabat NTV di mana berada, kembali lagi bersama kami Gus Irham dan saya Imron Santoso. Gus, pembahasan pendidikan pada kali ini, peran orang tua tadi Gus sangat menarik sekali. Ngeten Gus, pendidikan itu adalah proses mentarbiyah seseorang atau anak. Nah,
Yang jelas dalam proses tersebut Gus itu ada guru, ada murid, ada orang tua. Ya, Syaratnya betul. belajar harus ada guru, murid, ada orang tua. Ya. Gus Irham, Ya. bagaimana caranya menciptakan Gus kolaborasi yang kuat antara orang tua di rumah, sekolah, pondok pesantren Gus? Monggo Gus. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya juga perlu kita pahamkan bahwa sebuah proses itu ada dua ya. Ada formal dan proses informal. Informal, kan, gitu ya. ya. Proses formal itu adalah sebuah proses pendidikan yang terstruktur, kemudian terstruktur itu dalam arti adalah melalui jenjang-jenjang, melalui tingkatan-tingkatan, terus kemudian mungkin menggunakan sistem-sistem tertentu, Sistem kelas kan. nah, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua adalah sistem yang informal atau sistem apa itu ya? Non formal. Yes, non formal ya. Sistem yang non formal artinya bisa belajar di mana saja, walaupun tidak menggunakan sistem, tidak menggunakan jenjang-jenjang seperti yang ada di proses pendidikan yang formal. Nah, kita mengenal bahwa proses-proses pendidikan formal ini dengan istilah sekolah ya. Dengan istilah sekolah atau istilah madrasah. Nah, yang perlu kita pahami dulu bahwa seluruh kehidupan ini adalah sebuah proses. Seluruh kehidupan kita adalah sebuah proses pendidikan. Sebagian Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa carilah ilmu dimanapun kamu berada. Bahkan ketika kamu berada di jalan, kamu bisa mendapatkan ilmu. Bisa mendapatkan hikmah dan sebagainya. Ini artinya bagaimana? Ini artinya bahwa seluruh proses kehidupan manusia itu adalah proses tarbiyah sebenarnya. Belajar. Proses belajar. Sampai kapan ya? Sebagian sabda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak kamu berada di buayan sampai kamu masuk ke liang lahat. Ini artinya kan sebenarnya ini penggabungan antara proses-proses formal dan proses-proses non formal. Artinya bagaimana? Seluruh aktivitas kehidupan ini adalah proses pendidikan seluruhnya. Terus tanggung jawab siapa? Nah, tanggung jawab semuanya. Orang tua terutama itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-madrasatul ula, al-buyut madrasatul ula. Ada redaksi mengatakan al-madrasatul ula, ada mengatakan al-buyut madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama. Rumah adalah madrasah pertama. Jadi ada beda redaksi sedikit saja di antara keduanya itu. Artinya bagaimana? Ini sebenarnya yang punya kewajiban utama itu ya kedua orang tua masing-masing, kedua orang tua anak. Nah, oleh karena orang pertama sekali. Nah, sekarang problematikanya adalah bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak jika orang tua sendiri tidak punya modal pendidikan itu sendiri, kan begitu. Nah, oleh karena itu menciptakan para orang tua yang tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya inilah yang saya kira ini luput dari perhatian ini. Ya. Ini luput dari perhatian betul. Kita mengenal di sekolah itu ada trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan adalah orang tua, sekolah dan anak. Orang tua, guru dan orang tua guru anak. Ini semuanya harus saling bersinergi. Tidak boleh dendeng ceweng. Nah, sekarang ini problematikanya itu adalah orang tua banyak yang begitu sudah mendaftarkan anak ya sudah pokok pasrah. Pasrah bongkoan gitu loh. Nggak mau tahu apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah. Nah, begitu. Apalagi sistem pendidikan kita yang seperti itu tadi. Belajar mulai pagi sampai jam 7 sampai taruhlah sampai siang ya. Kalau tingkat SD kan sampai jam 12 gitu ya. Jam 12 atau setengah 12 nah seperti itu. Jenjang SMP sampai jam 1, jenjang SMA sampai jam 3 sekarang ini. Saya banyak sekali berdialog dengan para guru. Baik itu guru-guru yang berada di madrasah maupun guru-guru yang berada di sekolah. Ternyata ya situasinya sangat-sangat berbeda betul menurut beliau-beliau itu ya. Kalau situasinya sangat berbeda betul. Betapa guru-guru ini sekarang ini sangat merasakan anak-anak ini betapa sulitnya efeknya diatur ini. Ini entah satu efek entah apa ini kan tidak tahu kita itu. Nah, ini harus diadakan sebuah riset
riset yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah sebagai acuan untuk kita membuat suatu sistem pendidikan nasional yang betul-betul kuat dan terarah. Kita ini seolah-olah pendidikan kita tidak terarah. Setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ini yang budek ini gurunya. Gurunya mumet nih. Gurunya mumet. Belum lagi mikirin gajinya yang kecil. Nah, gitu. Satu terus. Kemudian yang kedua, di rumah problematik anak ini di rumah ini seolah-olah ini ketika di sekolah ini hanya sebagai sebuah pelarian saja. Pelarian. Kenapa? Dengan kejenuhan yang ada di rumah. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ibunya jadi TKW, bapaknya kerja. Iya kalau kerjanya cuma cangkruk saja itu kadang-kadang itu. Ini anak ini terus seperti apa terusan? Nah ini. Nah oleh karena itu proses pendidikan ini harus dipahamkan betul kepada masyarakat. Karena apa? Ini menjadi sebuah cerminan kondisi suatu bangsa. Menjadi cerminan suatu kondisi sebuah masyarakat, sebuah keadaan masyarakat. Kalau kita tidak memperbaiki pendidikan ini, maka nggak tahulah. Ini nanti katanya 2045 itu adalah Indonesia emas nih, bisa Indonesia cemas, betul. Nah, akhirnya buat cemas akhirnya seperti ini yang berbahaya. Nah ini sangat berbahaya. Ini harus dipacu terus, harus ditingkatkan terus. Apa itu, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Sebelum ke anaknya, terlebih dahulu kita pahamkan orang tuanya dulu, cara mendidik yang benar bagaimana. Iya, yang benar. Berarti kalau di sekolah berarti gurunya dulu. Terus kalau di rumah orang tuanya dulu. Ada lagi satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor lingkungan. Itu sangat menentukan. Luar biasa nih Gus. Luar biasa. Lingkungan itu bisa macam-macam loh ya. Lingkungan bermain, lingkungan keluarga, lingkungan terutama lingkungan bermain, lingkungan out of control ini. Lingkungan bermain itu lingkungan out of control sama sekali. Orang tua tidak tahu anaknya bagaimana, guru pun juga begitu. Guru juga begitu. Ketika beliau melaksanakan tugas, dikira tugasnya ya hanya di sekolah saja. Itu rata-rata itu. Saya pernah jadi guru masalahnya. Pernah jadi guru. Ya, sekarang udah nggak jadi guru lagi. Nah, jadi guru masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau konsepnya Rasulullah itu paling tidak orang tua itu kan begini. Hakul walid alal walid salas. Haknya anak terhadap orang tua itu minimal ada 3. Yang pertama ayyuhsina ismahu. Ayyuhsina ismahu itu bagaimana? Memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu kenapa? Islam itu sangat mementingkan nama yang baik. Jangan seperti Shakespeare. What is the name? Apa itu arti sebuah nama? Bukan seperti itu. Itu William Shakespeare kan bisa seperti itu. Di dalam Islam itu nama itu sangat penting. Al ismu du'aun. Ngelabeti Gus nggih. Ngelabeti nama. Karena al ismu du'aun, di sana ada doa. Nama itu adalah cerminan sebuah keinginan besar. Nama itu adalah sebuah cita-cita daripada orang tua. Sampai diberi nama Imron Santoso. Imron supaya dapat barokahnya Nabi Imron, ya toh? Amin. Santoso ya supaya hidupnya sentosa dunia dan akhirat. Kan amin, begitu. Nah, begitu. Perkara kenyataannya belum ya itu namanya juga doa kadang terkabulkan, kadang-kadang nunggu prosesnya. Nah, butuh prosesnya itu tadi. Nah, begitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kewajiban orang tua lagi. Itu adalah ayu alimahul kitab. Bayangkan di sini langsung. Ayu alimahul kitab. Itu adalah mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Artinya bagaimana itu? Kalau ketika kita bicara Al-Qur'an itu bicara seluruh aspek kehidupan. Mulai Batak Gus ya. Iya. Berarti kalau di situ ada mulai dari qiraahnya, mulai dari fahmilnya, mulai dari tafasirnya, mulai dari amaliyahnya dan seterusnya. Prosesnya panjang. Tidak seperti yang kita itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ayuzawijawidha adrak, menikahkan ketika sudah sampai pada waktunya. Jadi begitu, Gus. Sangat menarik Gus pembahasannya Gus. Karena memang dari tadi ya nama itu memang perlu diberikan kepada anak supaya anak menjadi anak yang lebih baik lagi. Pendidikan Qur'annya, ngajinya, iman takwanya sebenarnya dari orang tua Gus. Iya, orang tua semuanya itu. Oke Gus, kita akan sambung lagi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.
Sahabat NTV di mana berada, kembali lagi dengan kami, saya Imron dan Gus Irham Khoili Askandar dalam acara Qalbun Salim dengan tema peran orang tua dalam pendidikan anak. Tadi Gus sudah jenengan sampaikan tentang pendidikan yang begitu panjang lebar. Yang terakhir tadi disampaikan, jenengan menyampaikan bahwa orang tua harus memberi nama yang baik. Karena nama memberi efek positif nih, ngelabeti. Terus memberi pembelajaran ilmu agama, termasuk ngajinya Gus dan sebagainya, sampai tanggung jawab orang tua menikahkan anaknya. Dari yang paparkan tadi Gus, ini supaya terjalin hubungan yang kuat Gus antara lembaga, orang tua dan guru. Kolaborasinya bagaimana Gus? Supaya tetap bisa kompak, solid itu Gus. Ya, terima kasih. Sebenarnya sistem pendidikan nasional kita ya di dalam undang-undang semuanya sudah ada sebenarnya di situ. Bagaimana apa itu interkorelasi antara semua pihak atau trilogi tadi itu sebenarnya. Termasuk juga itu adalah hubungan antara orang tua dan sekolah. Sebagai satu contoh bahwa di sekolah itu ada yang namanya komite sekolah. Komite sekolah. Komite sekolah itu kan anggotanya perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan daripada wali murid, dan juga perwakilan daripada sekolah itu sendiri. Kemudian itu hendaknya dijadikan sebagai sebuah sarana untuk berkolaborasi. Tapi realisasinya seperti apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sebenarnya sudah bagus semua sudah. Sistem pendidikan kita sebenarnya sudah bagus, hanya tinggal membenahi sedikit-sedikit saja pada tataran praktis. Nah, begitu. Saya lihat itu komite-komite sekolah itu hanya sebagai corong sekolah saja, kebanyakan. Kadang kurang dilibatkan, Gus. Kadang kurang dilibatkan. Seolah-olah ini adalah milik gue. Nah, kamu di sini itu, wali kamu hanya nunut, nah, gitu seperti saja. Kamu itu hanya sebagai sumber dana saja, seperti itu. Ini artinya memang ada yang salah dalam pendidikan kita pada hari ini. Dalam prakteknya. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karena itu, ya ini harus menjadi tanggung jawab kita semuanya membangun sebuah kolaborasi. Artinya sering-sering diskusi ya, sering-sering undang komite untuk diskusi. Komite itu kalau diundang itu jangan hanya sekedar dimintai dana, juga diskusi perkembangan. Bagaimana suara masyarakat? Bagaimana suara wali murid? Nah, karena banyak sekali ini problem-problem di pendidikan itu. Apalagi sistem pendidikan sekolah hari ini. Saya membaca sebuah artikel yang menarik ya, bahwa tahun 2020 kalau nggak salah. Di sana ada tulisan seorang pakar pendidikan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan di pesantren. Kenapa? Karena anak didik itu terawasi selama 24 jam dalam satu hari, siang dan malam. Bukan hanya bagaimana proses transformasi ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang kalau transformasi ilmu itu sangat gampang sekarang itu ya. Tinggal pegang HP, download, selesai sudah. Transformasi tersedia semuanya. Di sosmed, di Android. Di Android tersedia semuanya. Itu kalau kita bicara transformasi ilmu. Tapi ada yang tidak ada keberkahannya. Ada. Yang tidak ada itu namanya itu soft skill gitu ya. Kan ada hard skill, ada soft skill. Nah, soft skill ini yang tidak ada di dalam teknologi. Kan begitu. Kita seorang yang bisa jadi dengan proses pendidikan yang ada, bisa jadi dia bisa menjadi anak yang pinter, cerdas dan sebagainya. Tapi ketika soft skillnya ini terabaikan, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang apatis, manusia-manusia yang tidak peduli dengan sosialnya, manusia-manusia yang tidak peduli dengan lingkungannya. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi kurang bersosial akhirnya, Gus. Ini yang tidak dikehendaki dalam sistem pendidikan Islam. Nah, makanya dalam sistem pendidikan Islam itu tujuan akhirnya adalah mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa. Hanya itu saja. Nah, takwa ini adalah penggabungan antara hard skill dan soft skill.
antara intelektualitas dengan emosionalnya, antara individualnya dengan lingkungan sosialnya, antara hubungan transendental dengan hubungan horizontalnya, antara hubungan ketuhanan dengan hubungan kemanusiaan. Jadi seperti itu. Nah, jadi para orang tua dimanapun berada, ini hendaknya kita mengevaluasi kembali tujuan kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita dididik bukan hanya sekedar untuk bekerja, tapi anak-anak kita dididik juga untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan. Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah pribadi-pribadi yang merdeka. Gitu. Pribadi-pribadi yang tidak pernah punya ketergantungan dengan orang lain. Nah, pribadi inilah disebut dengan pribadi yang bertakwa. Manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat juga untuk lingkungannya. Jadi seperti itu. Oke, Gus. Yang sampaikan Gus ya, pendidikan yang saat ini mungkin terbaik ya itu di pesantren. Ya. Nah, di formal pun juga ada yang terbaik. Ya. Nah, mungkin karena kolaborasinya tadi cukup luar biasa antara orang tua, guru dan komite wali murid dan sebagainya. Nah, ini Gus, khusus orang tua nih, ngapunten khusus orang tua. Kadang-kadang ya orang tua di rumah niku mboten pati memperhatikan anaknya. Karena sibuk bekerja. Kadang anaknya niku sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, kadang mboten teropeni, mboten terkontrol. Nah, seharusnya seperti itu orang tua harus memperhatikan karena posisi tersebut anak di rumah bukan di sekolah. Ketika anak di rumah bersama orang tua, bagaimana nih kersane pendidikan anak di rumah nih merasa nyaman, belajar enak, at home Gus tenggiri Gus. Merasa diperhatikan, dimanusiakan dan disayangi lah ya, diperhatikan terus. Ya, yang pertama di rumah itu harus diciptakan kondisi belajar yang mendukung. Kondisi belajar yang mendukung itu bagaimana? Ya misalnya kondisi belajar yang mendukung itu ya ketika anak-anak kita itu sedang belajar ya jangan nonton TV. Nah, ikut ngancani. Ikut ngancani. Jangan nonton TV. Kita anak-anaknya dioprak-oprak kan belajar. Tapi dia menteleng ning ngarepe TV. Nonton bola. Nonton bola dan sebagainya. Nah, itu satu itu. Terus kemudian yang kedua itu uswah. Pendidikan yang begitu uswatun hasanah. Memberi contoh. Memberi contoh. Karena bagaimanapun itu ada satu karakteristik manusia. Karakteristik manusia itu apa? Yaitu suka meniru-niru. Itu karakteristik manusia. Baik itu dari segala tingkatan lah. Dari segala tingkatan. Apalagi masih tingkatan anak-anak. Anak kecil, Gus. Anak-anak itu peniru yang paling hebat itu. Anak-anak itu, anak kecil. Daya tangkapnya tinggi. Daya tangkapnya tinggi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ini selalu ditiru-tirukan. Kalau hari ini ada anak-anak yang suka misuh-misuh, ya karena mungkin setiap hari yang dia dengar itu. Ya lingkungannya tadi Mas ya mungkin. Dengar itu. Terus anak-anak sekarang nggak bisa boso karo wong tua, nggak bisa boso. Sama gurunya nggak boso. Sama gurunya nggak boso. Itu karena apa? Ya orang tuanya nggak pernah boso, nggak pernah ngajarin boso. Kadang di sekolah diajari berbahasa yang baik, Gus. Di rumah mboten diajari. Di sekolah diajari cara beribadah, cara belajar yang baik. Di rumah kadang luput dari itu. Lah niku kan akhirnya napa nggih? Tujuannya bersama sama tadi tidak tercapai, Gus. Nah, ini yang memang sering kali luput ya di lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan itu terlalu fokus kepada anak gitu. Tidak pernah atau jarang sekali yang mencoba untuk berdialog, menjalin saling pengertian antara orang tua dan lembaga pendidikan yang ada. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar itu sangat luar biasa. Itu sangat penting. Sangat penting gitu. Demi kenyamanan belajar. Kenyamanan belajar. Terus orang tua juga begitu, jangan terlalu sibuk bekerja. Ya kita maklumilah. Hari ini itu memang sangat luar biasa. Fitnahnya akhir zaman itu luar biasa. Manusia itu dikejar-kejar oleh kepentingan duniawi yang sangat luar biasa hari ini.
sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencari ekonomi, sementara kebutuhan semakin tinggi, semakin meningkat. Nah, ini kalau tidak dikontrol dengan iman, tidak dikontrol dengan ilmu, maka semuanya akan larut semuanya. Semuanya akan larut dan akan hilanglah identitas masing-masing. Terbawa zaman. Ya, terima kasih Gus. Ya. Pemirsa kaum muslim yang kami cintai, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Sahabat NTV dimana berada, kembali lagi bersama kami, saya Imron Santoso dan Gus Irham. Gus Irham, tadi sudah disampaikan oleh Gus Irham tentang pendidikan orang tua, lembaga, ya, wali murid dan sebagainya, komite dan sebagainya. Ini yang berikutnya nih Gus, peran orang tua Gus. Nah, ini peran orang tua, peran lembaga supaya dapat mendukung, memantau, mendorong, kira-kira seperti apa Gus, supaya tujuan pendidikan tadi tercapai Gus, tapi tetap dalam koridor etika. Kadang soalnya ada Gus, mendukung, memantau, mendorong, tapi kadang etikanya kurang lah. Niki orang tua mengingatkan guru, mengingatkan lembaga itu kurang etis ya. Monggo Gus. Ya, sebenarnya itu tadi sudah terjawab ya, bahwa di dalam pendidikan ada trilogi tadi itu ya. Ya, trilogi tadi. Ya, di dalam pendidikan ada trilogi tadi. Ada anak, ada guru, ada orang tua. Taruhlah ini tidak bicara lembaga. Artinya bahwa lembaga sudah masuk di situ artinya. Artinya semuanya harus berpikir bahwa pendidikan ini adalah proses memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia, yang dibangun itu adalah lahir dan batinnya, yang dibangun adalah akal dan hatinya, yang dibangun adalah jasmani dan rohaninya, yang dibangun adalah individual dan sosialnya dan seluruhnya, spiritualnya, semuanya dibangun. Semuanya dibangun sehingga betul-betul kita akan seperti menciptakan sebuah apa yang betul-betul komplit gitu ya, betul komplit dengan infrastruktur yang ada. Baik itu adalah hard skill-nya maupun soft skill-nya. Nah, pola-pola dukungan ini kan bisa beraneka ragam ya. Pola-pola dukungan itu bisa beraneka ragam, bisa melalui ide-ide yang inovatif, disampaikan dengan cara yang baik, dengan kepada lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan juga begitu, tidak alergi, dengan tidak anti komentar, anti kritik, anti masukan, tidak anti masukan. Terus orang tuanya pun juga demikian, jangan terlalu menuntut terlalu sempurna kepada lembaga pendidikan, ya, seperti itu. Dan artinya semuanya lah saling bekerja sama. Semuanya saling bekerja sama dengan baik, termasuk lingkungan sekolah itu juga sangat menentukan. Itu lingkungan sekolah ini banyak survei bahwa sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan yang baik itu cenderung bahwa siswa-siswi yang ada di sekolah itu cenderung baik juga. Tapi kalau lingkungan sekolah itu sudah nggak beraut-autan, lingkungan masyarakatnya juga nggak karu-karuan, ini juga cenderung apa itu, anak-anak yang berada di sekolah itu juga cenderung tidak apa itu ya tidak terbentuk lah, tidak terbentuk karena kena efek dari lingkungan tadi, Gus. Kena efek dari lingkungan itu tadi. Nah, oleh karena itu ada paling tidak untuk orang tua itu ada beberapa hal yang harus kita upayakan sebagai orang tua. Yang pertama adalah menjaga iman anak-anak kita. Menjaga iman anak kita dengan cara bagaimana? Ya misalnya untuk melaksanakan ketaatan dalam agamanya masing-masing. Kalau Islam ya suruh sholat lah. Kalau misalnya Kristen ya suruh ke gereja lah. Kalau ini ubudiyahnya, ubudiyahnya masing-masing aja lah. Nah, jadi seperti itu. Ini ubudiyahnya masing-masing. Nah, kenapa? Manusia itu adalah bagaimanapun adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual tidak bisa diabaikan spiritualitasnya. Ya, betul. Tidak bisa diabaikan. Makanya oleh karena itu
keimanannya, spiritualitasnya harus diperhatikan betul. Ini kita betul-betul harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Di rumah juga demikian. Apa itu yang kita wariskan kepada anak-anak untuk meningkatkan spiritualitasnya? Sering-sering di rumah itu diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Terus kemudian orang tua memberikan contoh sholat yang baik, sholat berjamaah. Enggak hanya sekedar oprak-oprak tok tapi dewe gak tahu. Ayo sholat tapi malah lihat TV. Ayo ngaji tapi malah. Tapi alhamdulillah NTV ini tayang habis maghrib ini ya. Ini alhamdulillah. Habis maghrib ini ya. Tidak pas jam sholat ini itu ya. Ini alhamdulillah. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah bekali anak-anak kita dengan rezeki yang halal. Jangan bal kedual. Karena tidak ada sesuatu yang halal itu illa naba'a fihi al khair wal jannah. Tidak ada yang tumbuh dari sesuatu yang halal itu kecuali kebaikan dan surganya Allah SWT. Tapi kalau sudah yang haram, waduh ini bahaya sekali. Karena apa? Ini menjadi satu dalam sistem tubuh. Mengalir melalui darah. Mengalir melalui darah jadi daging. Darahnya dari rezeki yang haram. Dagingnya dari rezeki yang haram. Otaknya pun juga akhirnya itu nanti juga yang seluruh dipikir tubuh adalah kita, seluruh tubuh kita. Masya Allah. Itulah bahayanya. Apa itu harus memperhatikan betul itu. Rizki-rizki yang haram. Lebih baik nggak dapat apa-apa daripada dapat apa-apa tapi nggak jelas. Berarti itu. Kerjanya harus hati-hati, diperolehnya harus hati-hati, halal haramnya diperhitungkan ya. Karena nanti dimakan keluarga anak. Iya, nanti dimakan anaknya, istrinya. Berpengaruh. Terus belum lagi nanti di akhir ditanya. Kata ja'ar rajul ila rabbih, sehingga Allah itu mendatangkan seorang laki-laki dihadapkan kepada Allah SWT. Yus'alu an zaujatihi, yus'alu an walidihi, yus'alu an baitihi, yus'alu an rizkihi, ditanya semuanya. Itu kalau kita bicara secara agamis. Kita bicara dengan hisab tadi. Belum lagi kita bicara dengan realitas sehari-hari. Nah, banyak orang tua sekarang ini yang salah mencintai anak. Itu dikira mencintai anak itu memberikan semua seluruh fasilitas yang dia senangi. Akhirnya termanjakan, dan ternyata orang-orang yang sukses itu adalah bukan orang yang manja ternyata. Yang mau prihatin, Gus. Yang mau prihatin ternyata. Prihatin mandiri. Bukan tidak ada, tapi memang sengaja prihatin. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itulah mendoakannya. Nah, doa itu menjadi sebuah energi elektromagnetik. Nirakati. Jangan hanya pasrah saja. Nah, iya, jangan hanya pasrah saja. Dirakati, yes, poso dino kelahirannya lah diposoni. Kalau paling tidak setiap habis sholat di-Fatihai. Satu-satu enggak apa-apa. Paling bagus tiap satu anak 40 kali. 40 kali. Wah, luar biasa itu sih. Iya, Masya Allah. Nah, ini perlu pemirsa, perlu dicontoh oleh pemirsa di rumah ini. Ternyata anak itu juga ngelabeti dari apa yang orang tua lakukan. Mungkin dari pekerjaannya, rezekinya, terus tirakatnya. Ini perlu. Betul, luar biasa, Gus. Ini bisa diamalkan, Gus ya. Untuk pemirsa di rumah. Baik, Gus, sebagai kesimpulan pada sore hari ini, Gus. Dengan tema tadi peran orang tua dan pendidikan anak supaya tujuan pendidikan ini tercapai, Gus. Iptek dan imtaknya, ilmu pengetahuan teknologinya, ilmu pengetahuannya, iman dan takwanya terpenuhi, nilai-nilainya juga tercapai, Gus. Monggo, Gus, kesimpulannya, Gus. Nah, dari perbincangan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap warga negara terutama orang tua ini harus memahami betul sebuah proses pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya sekedar bagaimana mencerdaskan anak secara intelektualitasnya, tetapi juga mencerdaskan anak secara spiritualitas dan emosionalitasnya. Nah, oleh karena itu proses pendidikan yang baik adalah proses pendidikan yang didukung oleh semua pihak, didukung oleh semua elemen masyarakat. Didukung oleh semua seluruh stakeholder yang ada kaitannya dengan pendidikan. Dan kalau kita bicara dunia pendidikan, bukan hanya sekedar kita berbicara bagaimana menyediakan tenaga kerja di dunia industri dan dunia usaha yang disebut dengan DIDU itu, tapi lebih dari itu
adalah proses pendidikan adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita menjadi anak yang merdeka, mandiri, yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dan juga menyelesaikan permasalahan orang lain dan masyarakat banyak. Dan tujuan daripada pendidikan yang utama adalah mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa kepada beriman, Allah bertakwa Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terima kasih Gus. Dengan luar biasa nih. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Irham tadi bisa kita amalkan lumeber napa nggih dumateng putra-putra gitu ya. Nah, supaya tujuan pendidikan kita itu tercapai untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya. 2045. Pemirsa kaum muslim dimanapun berada, demikianlah acara kita pada sore hari ini dengan saya Muhammad Imran Santoso dan Gus Irham di acara Qalbun Salim dengan tema peran orang tua dalam pendidikan anak. Semoga kita bisa berjumpa di episode yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.